Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 1, Kehancuran Gadis Itik Buruk Rupa. Di mana aku? Ananda melenguh lirih. Ia memijit pelipisnya yang berdenyut nyeri akibat hantaman keras di tengkuknya beberapa saat lalu. Pandangannya kabur. Dengan tangan gemetar, ia membetulkan letak kacamata tebalnya yang hampir merosot. Saat kesadarannya terkumpul sepenuhnya, hawa dingin mendadak menjalar di tengkuknya. Dari arah belakang, sesosok pria berbadan tegap melangkah mendekat. Jantung Ananda mencelos. Pria itu adalah Tristan Bratadikara. Sosok yang selama 2 minggu ini tiada hentinya mengejarnya. Menjadikannya badut mainan, dan menjadikannya barang taruhan di kampus. Malam ini, kau adalah milikku. Bisik Tristan tepat di daun telinganya Ananda. Suara berat dan napasnya yang panas seketika membuat bulu kuduk Ananda meremang. Lepas. Ananda meronta sekuat tenaga, air matanya mulai meleleh. Ia berusaha memutar tubuhnya untuk kabur. Namun kekuatannya jelas kalah jauh dibandingkan tubuh kekar Tristan yang menguncinya rapat. Aku bilang, malam ini kau harus menjadi milikku. Racau Tristan. Tatapannya sayu, bicaranya melantur akibat pengaruh alkohol yang membakar kesadarannya. Ananda menangis histeris. Rasa takut yang luar biasa mencengkeram dadanya. Ia tidak pernah menyangka, kehidupan kuliah yang diimpikannya akan berubah menjadi neraka sekelam ini. Dengan kasar, Tristan membalikkan tubuh Ananda. Ia mencengkeram kedua bahu gadis itu dan menatap tajam langsung ke manik matanya. Detik itu, Tristan sempat tertegun. Jujur, ia terpesona melihat bola mata Ananda yang begitu indah dan jernih. Namun, begitu pandangannya turun ke bagian wajah yang lain, rasa pesona itu menguap seketika. Sisa-sisa kesadarannya menolak apa yang ia lihat. Wajah yang dipenuhi jerawat kemerahan, penampilan yang teramat kuno. Tristan mendengus sinis. Dialah orang yang pertama kali menyematkan julukan si itik buruk rupa pada gadis di hadapannya ini. Julukan kejam yang kini digemakan oleh teman-teman satu gengnya dan seluruh mahasiswa di kampus untuk mengolok-olok Ananda. Sementara itu, di koridor hotel yang sepi, Andre dan Indra melangkah tergesa-gesa sambil mengobrol dengan nada berbisik. Dre, lo sudah gila, ya? Berani sekali lo masukin obat itu ke minumannya Tristan. Lo tahu sendiri kan Tristan kayak gimana kalau mengamuk? Indra menoleh ke belakang dengan cemas. Udah, diam aja lu, Dra. Sahut Andre kesal, melambaikan tangannya meremehkan. Biar si Tristan tahu betapa indahnya surga dunia. Lagian, dia yang menang taruhan, kan? Si wanita itik itu sekarang resmi jadi miliknya malam ini. Ya, tapi gak gini juga caranya, Dre. Gila lo, ya. Itu anak orang loh yang ada di dalam sana. Indra menggeleng-gelengkan kepala, merasa bersalah. Yang bilang anak kambing siapa? Udah, sebaiknya kita cepat pergi sebelum si Bella curiga sama kita. Kalau nanti dia nyariin Tristan, bilang aja dia sudah kita antar pulang. Potong Andre cepat. Wah, kacau lu, Dre. Kalau sampai Tristan tahu kita jebak dan dia ngamuk besok pagi, abis kita berdua. Alah, sudah, jangan banyak bacot lu. Dia gak bakalan sadar. Obat surga yang gue kasih itu dosisnya kuat banget. Ucap Andre penuh percaya diri. Pintu lift berdenting terbuka. Andre dan Indra segera melangkah masuk,
meninggalkan lorong sepi itu. Di balik pintu kamar hotel yang tertutup rapat, nasib Ananda dan Tristan baru saja dimulai. Di dalam kamar hotel yang remang-remang, atmosfer terasa begitu mencekam. Tristan yang telah kehilangan seluruh akal sehatnya mulai bertindak liar. Tanpa mempedulikan ketakutan gadis di hadapannya, ia merenggut paksa tubuh Ananda dan melemparkannya ke atas tempat tidur berukuran besar di tengah ruangan. Tubuh Ananda memantul di atas kasur, menyisakan rasa pening yang kian mendera. Belum sempat ia menguasai diri, tubuh kekar Tristan sudah berada di atasnya, mengunci pergerakannya hingga ia tak mampu berkutik. Tangan Tristan bergerak dengan kasar, merobek dan melepaskan pakaiannya sendiri satu demi satu, hingga menyisakan dada bidangnya yang perfect dan bagian otot perutnya bak roti sobek. "Lepas, brengsek, lepaskan aku!" teriak Ananda histeris. Suaranya bergetar hebat, dipenuhi rasa takut yang teramat sangat. Namun, Tristan yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh zat afrodisiak sama sekali tidak menghiraukan jeritan memohon itu. Netranya yang memerah menatap liar. Detik berikutnya, ia membekap mulut Ananda, menyatukan bibir mereka dengan paksa untuk membungkam segala penolakan. Ananda hanya bisa menangis sejadinya. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang terserap oleh sprei hotel. Ia terus meronta, memukul, dan berusaha mendorong dada Tristan, namun lambat laun tenaganya terkuras habis. Tubuhnya seolah lumpuh, lemas tak berdaya menghadapi dominasi pria di atasnya. Melihat mangsanya tak lagi mampu melawan, Tristan dengan begitu leluasa menguasai tubuh Ananda. Di tengah rasa takut yang luar biasa, sensasi asing yang belum pernah dirasakan Ananda sebelumnya sempat menyergap kesadarannya, membuatnya kian merasa hancur dan terhina. Ananda menjerit histeris menahan rasa sakit yang luar biasa, seolah tubuhnya tengah dibelah menjadi dua. Rasa perih yang teramat sangat seketika menjalar, beriringan dengan mengalirnya darah segar yang menodai sprei putih di bawah mereka menjadi bukti runtuhnya kehormatan yang selama ini ia jaga. "Kau jahat, Tristan, kau telah merenggut kesucianku," ratap Ananda di sela tangisnya yang pecah, menyuarakan kepedihan yang teramat dalam. Namun malam itu seolah enggan berakhir bagi Ananda. Di bawah pengaruh obat yang mengaburkan nuraninya, Tristan terus melancarkan aksinya tanpa ampun. Entah sudah berapa kali pria itu menumpahkan benihnya ke dalam rahim Ananda malam itu, membiarkan gadis malang tersebut tenggelam dalam rasa perih, sakit, dan trauma mendalam yang akan mengubah garis hidupnya selamanya. Sinar matahari pagi telah menerobos masuk melalui jendela kamar hotel, menyinari kamar yang menjadi saksi bisu kehancuran hidup seorang gadis. Ananda perlahan terbangun. Tubuhnya terasa luar biasa remuk, menyisakan rasa kaku dan nyeri yang teramat sangat, akibat gempuran bertubi-tubi yang diterimanya semalam. Di sampingnya, Tristan masih terlelap dengan tenang, mendengkur halus seolah tidak terjadi apapun. Masih berada di bawah kendali sisa-sisa obat dan alkohol. Ananda menoleh, menatap wajah pria yang tertidur itu dengan tatapan yang dipenuhi rasa benci yang mendalam. Dada Ananda sesak. Air matanya kembali berlinang saat menyadari betapa kejamnya takdir mempermainkannya. Pria di sampingnya ini adalah pria yang sama yang sempat ia kagumi secara diam-diam sejak ia masih duduk di bangku SMU. Memori masa lalunya mulai berputar kembali di benaknya. Pertemuan pertama mereka terjadi begitu singkat di sebuah minimarket, tak jauh dari tempat Ananda bekerja sebagai guru les privat anak SD. Kala itu, Ananda adalah siswi berprestasi yang ceria dan pantang menyerah. Meski hidup dalam himpitan ekonomi yang serba pas-pasan,
Ia rela menghabiskan waktu sepulang sekolah untuk bekerja demi membantu ibunya. Siang itu, saat sedang mengantri untuk membeli sebotol air mineral, perhatian Ananda teralihkan oleh sosok remaja laki-laki yang gagah dan tampan di sampingnya. Pria itu memakai jas alma mater Universitas Airlangga, salah satu universitas elit dan paling bergengsi di negeri ini. Sejak detik itu, Ananda menanam mimpi besar. Ia bertekad akan belajar mati-matian demi menembus kampus tersebut lewat jalur beasiswa, dengan harapan bisa kembali melihat pangeran yang dikaguminya. Namun, kenyataan justru menamparnya dengan begitu kejam. Ketika mimpi itu berhasil ia raih dengan cucuran keringat dan air mata, kampus impiannya justru berubah menjadi neraka. Pria yang selama ini ia bayangkan seperti pangeran dalam dongeng, rupanya tak lebih dari seekor monster berwujud manusia. Aku menyesal, aku sangat menyesal. Bisik Ananda lirih, suaranya tercekat di tenggorokan. Enggan berlama-lama di dalam ruangan yang mencekam itu. Ananda memaksakan tubuhnya untuk bergerak. Dengan perlahan dan hati-hati agar tidak menimbulkan suara, ia turun dari tempat tidur. Setiap pergerakan membuat area intinya terasa sangat perih dan sakit. Namun ia menguatkan hatinya. Ia memunguti selembar demi selembar pakaiannya yang robek dan berceceran di atas lantai dingin, sambil menahan tangis yang siap pecah kembali. Ananda memakai pakaiannya dengan tangan yang gemetar hebat. Setelah memastikan penampilannya cukup tertutup, tanpa menoleh lagi ke belakang, ia melangkah cepat keluar dari kamar, meninggalkan Tristan yang masih tertidur, dan bersumpah dalam hati untuk mengubur malam jahanam ini dalam-dalam. Sinar matahari yang semakin meninggi akhirnya memaksa Tristan membuka kedua matanya. Kepalanya terasa pusing luar biasa, berdenyut-denyut seperti dihantam benda keras. Sambil meringis, ia menepuk-nepuk dahinya dengan kasar, mencoba mengusir rasa pening yang mendera. Namun, seiring meredanya rasa pusing, kepingan ingatan malam tadi mendadak berputar kembali di kepalanya bagaikan sebuah kaset yang rusak. Tristan terhenyak, kesadarannya pulih seketika. Ark, dasar brengsek. Kenapa aku malah melakukan itu terhadapnya? Umpat Tristan pada dirinya sendiri. Suaranya frustrasi. Itik, maafkan aku benar-benar di luar kendali. Tristan menoleh cepat ke samping tempat tidur. Namun, sosok gadis yang kerap ia juluki, si Itik buruk rupa, itu sudah menghilang, hanya menyisakan ruang kosong yang dingin. Dengan tangan gemetar, Tristan menyibakkan selimut tebalnya. Detik itu juga, dadanya seperti dihantam godam melihat noda darah merah yang mengering di atas sprei putih. Rasa bersalah yang teramat sangat langsung menghujam jantungnya. Tristan mengepalkan tangannya dan memukul kasur berulang kali untuk meluapkan kekesalannya. Berdebah, ini pasti ulah Andre dan Indra. Mereka benar-benar tidak takut mati di tanganku. Geramnya dengan rahang mengeras. Tristan segera beranjak dari tempat tidur. Dengan amarah yang membakar dada, ia bergegas membersihkan diri dan keluar dari hotel. Fokusnya hanya satu, yakni menyeret dua teman laknatnya itu dan membuat mereka membayar apa yang telah terjadi malam ini. Sementara itu, di sebuah kontrakan kecil yang sunyi, Ananda melangkah masuk dengan tubuh gemetar dan jiwa yang hampa. Di sudut ruangan, ibunya, Bu Sarmila, sedang sibuk menjahit baju pesanan Ibu RT. Mendengar pintu terbuka, Bu Mila langsung menoleh. Wajah cemasnya yang terjaga semalaman seketika berubah panik. Ya ampun, Nuk. Kamu kemana saja? Kenapa baru pulang? Tanya Bu Mila sambil tergesa-gesa beranjak dari tempat duduknya.
Pertanyaan itu menjadi pemantik runtuhnya pertahanan Ananda. Tanpa aba-aba, tangisnya pecah. Ia langsung berhamburan memeluk erat tubuh ibunya, menumpahkan segala ketakutan yang sejak tadi ia tahan. Bu, Ananda ingin pergi dari sini. Nanda tidak mau kuliah di sana lagi, Bu. Lintih Ananda di sela tangis histerisnya. Bu Mila terkejut bukan main. Ia mematung, seolah tidak percaya dengan kalimat yang baru saja keluar dari mulut putri sematawayangnya yang terkenal berprestasi dan tangguh itu. Kamu yakin, Nduk, dengan keputusanmu itu? Tanya Bu Mila dengan suara bergetar. Ananda mengangguk kuat dalam dekapannya. Yakin, Bu. Apakah program transmigrasi dari pemerintah itu masih bisa kita ikuti? Mendengar permintaan yang begitu ekstrim, Bu Mila perlahan melepaskan pelukannya dan merangkul kedua bahu putrinya. Ia menatap lekat-lekat wajah Ananda yang pucat pasi. Nduk, coba jelaskan sama ibu. Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Ananda akhirnya menceritakan seluruh neraka yang dialaminya. Tentang perundungan, taruhan, hingga malam jebakan saat ia bekerja paruh waktu di salah satu kafe dekat kampus. Mendengar penuturan putrinya, Bu Mila seketika syok. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ya ampun, Nduk, kenapa selama ini kamu diam saja? Jadi selama 1 bulan ini kamu selalu dirundung oleh teman-temanmu? Bu Mila menangis, hatinya tersayat. Nduk, apa ibu bilang tempo hari? Kamu tidak cocok kuliah di sana. Mending kamu kuliah di tempatnya Feby. Ibu masih punya tabungan untuk biaya masukmu. Tidak, Bu. Aku sudah tidak mau tinggal di kota ini lagi. Mereka semua jahat, dan semalam aku telah diperkosa. Bu. Jerit Ananda lirih, sebelum akhirnya menyembunyikan wajahnya yang basah ke dada ibunya. Tangis Bu Mila semakin pecah menjeritkan kepedihan. Kakinya lemas, ia hampir saja pingsan mendengar kenyataan pahit bahwa kesucian putrinya telah direnggut paksa. Ingin rasanya ia melapor ke pihak berwajib, namun ia sadar akan tembok tebal kediktatoran yang menghadang. Tristan Bratadikara adalah putra dari pengusaha terkaya sekaligus pemilik yayasan kampus itu. Melaporkannya ke polisi sama saja dengan mengantar nyawa ke liang lahat. Mereka tidak akan pernah menang. Dengan berat hati namun demi keselamatan mental putrinya, Bu Mila akhirnya menyetujui permintaan Ananda. Hari itu juga, dengan sisa keberanian yang ada, Ananda resmi mengundurkan diri dari Universitas Airlangga. Kampus megah yang ironisnya merupakan milik keluarga Tristan. Tanpa membuang waktu, Ananda dan ibunya segera mengemas barang-barang dan mengurus administrasi kepindahan mereka secepat mungkin. Mereka memilih lari sejauh mungkin, mengejar jadwal program transmigrasi ke Pulau Sumatera, demi mengubur masa lalu dan memulai hidup yang baru. Langkah kaki Tristan berdentam keras saat memasuki base camp tempat gengnya biasa berkumpul. Tatapan matanya tajam memburu, dipenuhi kilat amarah yang siap meledak. Di dalam ruangan, tampak Andre dan Indra sedang asyik mengobrol santai bersama Bella. Tanpa peringatan, Tristan melesat maju. Dengan gerakan cepat, kedua tangannya mencengkeram kuat kerah kemeja Andre dan Indra sekaligus, memaksa kedua pria itu berdiri dengan wajah tegang. Dasar berdebah lo berdua. Kalian sudah bosan hidup, hah? Geram Tristan dengan rahang mengeras. Dua pukulan mentah mendarat telak di wajah Andre dan Indra secara bergantian. Tubuh mereka terjerembab ke lantai,
meringis kesakitan memegangi rahang mereka yang membiru. Melihat aksi brutal itu secara tiba-tiba, Bella berteriak histeris, menutupi mulutnya yang ternganga. "Hentikan, Tristan. Kau bisa membunuh mereka berdua? Sebenarnya kalian ada masalah apa?" "Diam lo, Belle," bentak Tristan, menunjuk wajah Bella dengan telunjuknya yang gemetar karena amarah. "Kau dan kedua cecunguk ini sama saja. Elo juga ikut terlibatkan di Hotel Permata tadi malam?" Bella mengernyitkan keningnya, tampak bingung dan ketakutan. Ia sama sekali tidak tahu apa-apa. Semalam, saat pesta Halloween meriah di dekat kampus, Bella justru sibuk mencari keberadaan Tristan yang tiba-tiba menghilang. Bella tidak tahu bahwa malam itu, Ananda yang bekerja paruh waktu sampai larut di kafe tempat pesta berlangsung, telah dijebak. Semua ini adalah rencana busuk yang disusun rapi oleh Andre dan Indra. Ampun, Tristan. Bukankah si itik buruk rupa itu sudah resmi jadi milik lo? Gue ngaku kalah taruhan, makanya gue. Andre terbata-bata sambil menyeka darah di sudut bibirnya. "Gue apa? Hah? Dasar bangsat Elo berdua?" amuk Tristan. Dengan frustrasi, Tristan meraih sebuah balok kayu di dekatnya dan melemparkannya ke sembarang arah hingga hancur berkeping-keping. Napasnya memburu, pikirannya kalut. Rasa bersalah yang teramat sangat mendorongnya untuk segera keluar dari tempat itu untuk mencari satu nama. Aku harus meminta maaf kepada si itik. Tidak seharusnya aku menghancurkan masa depannya seperti ini. Bersambung.